Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjawab soal UAS Sejarah Hukum Islam yang diampuh oleh dosen Iqbal Eshum M.Hum. Pertanyaan yang pertama ialah, apa perbedaan ahlu ra'yi dan ahlu hadis? Baiklah, yang pertama ahlu ra'yi. Ahlu ra'yi merupakan kelompok yang lebih mengedepankan penggunaan akal atau penalaran dalam menetapkan hukum Islam. Mereka cenderung menggunakan ijtihad, qiyas atau analogi, dan istihsan yaitu prevensi hukum untuk menjawab persoalan-persoalan baru yang tidak ditemukan dalam teks-teks hadis atau Al-Quran. Yang kedua ialah ahlu hadis. Ahlu hadis merupakan kelompok yang lebih mengedepankan penggunaan hadis dan atsar, pendapat dan praktik sahabat dalam menetapkan hukum. Mereka lebih konfrontatif dan mengutamakan teks dari Al-Quran dan hadis dalam setiap keputusan hukumnya. Pertanyaan yang kedua ialah, jelaskan bagaimana ulama menetapkan hukum dalam Islam jika terdapat hal baru yang tidak ada pada masa Nabi dan para sahabat. Penetapan hukum dalam Islam untuk hal baru, ulama menggunakan beberapa metodologi untuk menetapkan hukum baru yang tidak ada pada masa Nabi dan sahabat. Metode-metode tersebut antara lain ialah yang pertama, ijtihad. Ijtihad ialah usaha maksimal seorang ulama untuk mendapatkan hukum syar'i berdasarkan Al-Quran, hadis, ijma' dan qiyas. Yang kedua, qiyas. Qiyas menggunakan analogi atau perbandingan dengan kasus yang sudah ada hukumnya dalam teks untuk kasus baru yang belum ada hukumnya. Yang ketiga ialah istihsan, yaitu mengambil keputusan hukum berdasarkan apa yang dianggap lebih baik dan lebih sesuai dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan. Yang keempat, maslahah al-mursalah, yaitu pertimbangan kemaslahatan umum yang tidak secara eksplisit disebutkan dalam teks. Pertanyaan yang ketiga ialah, jelaskan bagaimana penerapan syariat Islam di Indonesia. Penerapan syariat Islam di Indonesia dilakukan dalam kerangka negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 1945. Beberapa aspek syariat Islam diterapkan dalam hukum positif seperti hukum perkawinan, waris, zakat, dan ekonomi syariah. Di beberapa daerah seperti Aceh, syariat Islam diterapkan secara lebih luas dalam berbagai aspek kehidupan melalui peraturan daerah. Selain itu, penerapan syariat Islam juga dilakukan melalui lembaga-lembaga sosial dan pendidikan Islam yang berkembang di masyarakat. Pertanyaan yang keempat ialah, jelaskan apa yang dimaksud Islam Nusantara dan berikan contoh konsep Islam Nusantara. Islam Nusantara adalah konsep Islam yang berkembang di Indonesia dengan menyesuaikan ajaran Islam dengan budaya dan tradisi lokal tanpa mengurangi esensi dari ajaran Islam itu sendiri. Contoh konsep Islam Nusantara antara lain yaitu tahlilan, upacara doa bersama untuk mendoakan orang yang telah meninggal. Selanjutnya, selamatan, yaitu tradisi syukuran yang dilakukan masyarakat Jawa untuk berbagai keperluan seperti kelahiran, pernikahan, atau pindah rumah. Selanjutnya yaitu peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, yaitu perayaan kelahiran Nabi Muhammad SAW yang dirayakan dengan beragam tradisi lokal di berbagai daerah di Indonesia. Dan pertanyaan terakhir ialah, jelaskan bagaimana sikap Anda jika orang lain melaksanakan ibadah dengan mazhab yang berbeda dari apa yang Anda anut. Sikap terhadap orang yang beribadah dengan mazhab berbeda, sikap yang sebaiknya diambil adalah sikap toleransi dan saling menghormati. Islam mengajarkan untuk menghargai perbedaan dalam memahami dan mengamalkan ajaran agama, asalkan masih dalam koridor yang dibenarkan oleh syariat. Penting untuk memahami bahwa perbedaan mazhab adalah hasil dari ijtihad ulama yang memiliki latar belakang keilmuan dan metodologi yang berbeda, tetapi semuanya bertujuan mencari kebenaran dalam ajaran Islam. Saling belajar dan berdiskusi dengan cara yang baik dan bijaksana dapat memperkaya pemahaman kita tentang Islam tanpa harus memaksakan pandangan kepada orang lain. Mungkin cukup sekian hasil jawaban saya untuk sejarah hukum Islam. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Akhirul kalam, Allahumma afiq ila
ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.